Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Kade Rosa Pratiwidiantari dengan NIM 2212011038 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sastra zaman peralihan Hindu hingga Islam. Ada pula pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu Hikayat Puspawiraja, kedua Hikayat Parang Punting, ketiga Hikayat Langlang Buana, keempat Hikayat Si Miskin atau Hikayat Marakarma beserta ringkasan ceritanya, kemudian yang kelima Hikayat Barma Syahdan beserta dengan ringkasan cerita, bagian kedua dan bagian ketiganya. Kemudian yang keenam ada Hikayat Indra Putra, kemudian yang ketujuh ada Hikayat Syahkobat, kemudian yang kedelapan ada Hikayat Qoraisy Mangindra beserta dengan ringkasan dari kolektif VDW nomor 146. Kemudian yang kesembilan Hikayat Indra Bangsawan, kemudian yang kesepuluh Hikayat Jaya Lengkara, kemudian yang ke-11 ada Hikayat Nakoda Muda, kemudian yang ke-12 ada Hikayat Ahmad Muhammad, yang ke-13 ada Hikayat Syah Mardan, kemudian yang terakhir ada Hikayat Ismayatim. Baik rekan-rekan sekalian, sastra zaman peralihan Hindu-Islam memiliki ciri khas yang mencolok. Pertama, karya sastra Melayu lama tidak memiliki tanggal dan pengarang yang dicatat. Yang kedua, sastra tersebut ditulis dengan huruf Arab setelah masuknya Islam dan penciptaan huruf Jawi. Yang ketiga, Hikayat Seri Rama, salah satu karya tertua ini dipengaruhi oleh Islam, seperti cerita Nabi Adam memberikan kekuasaan kepada Rawana. Yang keempat, karya sastra zaman peralihan umumnya memiliki judul hikayat yang berasal dari kata Arab yang berarti cerita sastra. Sastra zaman peralihan merupakan perpaduan antara sastra berunsur Hindu dan Islam. Ciri utamanya adalah pergeseran dari penghormatan terhadap Dewata Mulia Raya ke Raja Syah Alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur Islam semakin kuat seiring waktu, meskipun motif Hindu tetap ada. Selain itu, karya sastra zaman peralihan sering memiliki dua judul, satu Hindu dan satu Islam, dengan yang Islam lebih dikenal luas. Dengan demikian, ciri-ciri seperti tidak bertanggal dan tanpa nama pengarang, penggunaan huruf Arab, pengaruh Islam dalam cerita, dan keberadaan dua judul menjadi penanda utama untuk mengidentifikasikan karya sastra zaman peralihan Hindu hingga Islam. Baik, langsung saja saya akan membahas hikayat yang pertama, yaitu Hikayat Puspawiraja. Hikayat Puspawiraja atau Hikayat Pispuraja adalah cerita populer dengan perbedaan tertentu dibandingkan ayat Bakhtiar dan Hikayat Maharaja Ali. Meskipun mirip dengan Hikayat 1001 Malam dan cerita rakyat di Kashmir dan Sri Lanka, naskahnya tidak banyak. Naskah terkenalnya adalah naskah Leiden yang disalin pada 3 Rejab 1237 Hijriah oleh Muhammad Ching Said, menampilkan bentuk kuno seperti persembahan dan pesalin. Terlihat pengaruh Jawa dalam kata masang dan merintahkan tanpa ada kata-kata Portugis. Dewa masih dipanggil Dewata Mulia Raya. Hikayat ini diklaim berasal dari Thailand, meskipun Van der Tuk dan R.O. Winstedt meragukannya karena tidak terdapat kata-kata Thailand atau gelar Thailand. Kisah ini mengisahkan konflik dengan Atta Raja, ancaman perang, kehilangan anak-anak, pencarian dan keajaiban yang menyatukan keluarga. Elemen magis seperti hidup kembali setelah dipenggal dan pertemuan dengan Nabi Isa juga menjadi bagian perjalanan. Akhir cerita menunjukkan kebahagiaan saat keluarga bersatu kembali dan Maharaja Ali memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan, menyampaikan pesan tentang kebijaksanaan, keadilan, dan keajaiban pemulihan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, yaitu adalah Hikayat Parang Punting. Hikayat Parang Punting ini dimulai dengan cerita Dewa Laksana, dewa dan istrinya Cahaya Kairani yang memiliki putri cantik bernama Putri Langgam Cahaya. Kehamilan Putri Langgam Cahaya yang tak terduga karena tersentuh belalang menyebabkannya dikutuk
dan dibenci. Dibuang ke dunia manusia, ia tumbuh menjadi laki-laki baik hati di hutan dengan 3 hewan peliharaan unik yang tumbuh menjadi naga, burung elang, dan anak tikus. Sang anak, Mambang Segara Baranta Indera, dikenal karena kebaikan hatinya. Kembali ke dunia khayangan, dia dihadapkan pada tantangan Raja Naga yang menginginkannya sebagai seorang istri. Dengan parang punting ajaibnya, dia berhasil mengalahkan naga dan membantu melawan serangan naga lainnya. Pada akhirnya, dalam sayembara dengan bunga rampai emas, Dewa Keindraan menyamar sebagai budak miskin dan memenangkan hati Putri Langgam Cahaya. Pernikahan mereka disertai dengan penciptaan negeri baru yang indah oleh Mambang Segara Indra, dan kebahagiaan pun menghiasi Putri Langgam Cahaya setelah berbagai perjuangan dan pertarungan yang sulit. Kemudian hikayat yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah hikayat Langlang Buana. Nah, hikayat Langlang Buana ini menceritakan petualangan Pangeran Indra Bumaya yang jatuh cinta pada Putri Kesumadewi. Dalam kisah ini, Indra Bumaya bermimpi tentang putri itu memutuskan untuk mencarinya. Selama perjalanan panjangnya, ia menghadapi berbagai makhluk gaib, konflik, dan mendapatkan bantuan dari tokoh-tokoh sakti. Meskipun menikah dengan Putri Manduratna, Indra Bumaya masih merindukan Putri Kesumadewi. Dengan bantuan Raja Johan Syahperi, mereka berhasil melihat Tuan Putri dan hidup bahagia bersama. Cerita ini memadukan mitos, fantasi, dan romantisme, menciptakan kisah berwarna dengan bahasa Melayu klasik yang raya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hikayat yang keempat, yaitu hikayat si miskin atau hikayat Mahakarma. Hikayat ini banyak tersedia di Museum Jakarta, Leiden, dan London. Meskipun mencakup pantun tentang orang Nasrani dan Belanda, hikayat ini termasuk zaman peralihan awal. Cerita ini dimulai dengan Raja Keindraan yang terkena sumpah Batara Indra, hidup sebagai si miskin di negeri Anta Beranta. Dalam kesulitan, si miskin dan istrinya mencari rezeki setiap hari. Setelah kelahiran anak laki-laki yang bernama Marakarma, nasib mereka berubah dan Marakarma menjadi Maharaja Indra Angkasa. Fitnah dari Maharaja Indra Dewa membuat anak-anaknya dibuang dan negeri Puspasari terbakar. Dalam pengasingan, Marakarma mendapatkan kesaktian dari jin, raksasa, dan ular. Setelah petualangan yang seru, Marakarma kembali menyatukan keluarganya dan menaklukkan Maharaja Indradewa. Hikayat ini mencerminkan kehidupan yang penuh lika-liku, fitnah, pembuangan, dan kemenangan yang akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hikayat Burma Syahdan. Hikayat ini adalah hikayat kisah tanpa pengarang yang terdapat dalam naskah Jakarta yang menamai Syekh Abu Bakar Ibnu Omar sebagai pengarang. Naskah Leiden menyebutnya sebagai Ibnu Abu Bakar, dan hikayat ini diyakini berasal dari abad ke-15 pada masa pemerintahan Melaka. Berikut adalah ringkasan ceritanya. Bagian pertama, Burma Syahdan mengejar kumbang hijau yang menimbulkan kehamilan tak terduga pada Putri Langgam Cahaya. Kemudian putri tersebut dibuang ke dunia manusia dan tumbuh sebagai laki-laki baik hati di hutan dengan 3 hewan peliharaan unik. Kemudian sang anak, Mambang Segara Baranta Indra, membantu melawan naga dan mengatasi berbagai tantangan. Kemudian, sayembara untuk menikahi Putri Langgam Cahaya dibenangkan oleh Dewa Keindra yang menyamar sebagai budak miskin. Kemudian pada bagian kedua, Burma Syahdan memperoleh hikmah baru dari seorang peri dan berperang melawan Raja Nila Pertiwi, Rangga Samanda. Kemudian konflik timbul dengan penculikan Putri Indra Komala dan berlanjut hingga kemenangan di atas Raja Dahar Shah. Selanjutnya perang berkecamuk dengan penolakan pinangan terhadap Putri Indra Kusuma Dewi memicu serangan ke negara Raja Burandan Shah. Kemudian konflik berlanjut
hingga melibatkan bantuan mertua Burma Syahdan dan putranya dengan pertarungan antara Indra Dewa Syahpri dan Kahnu Bernasib. Kemudian pada bagian yang ketiga, Kanhu Bernasib dapat ditewaskan dan ditangkap oleh Indra Dewa Syahpri membawa damai dan pernikahan dengan putri raja tersebut. Kemudian Burma Syahdan mendapat 2 cucu, Nur ul Ain dan Putri Mandu Hirani. Akhirnya, Burma Syahdan menewaskan musuhnya, Syapurandan, dan memperdamaikan semua pihak yang bermusuhan di bawah bimbingan Bathara Indra. Kemudian hikayat yang keenam, saya akan menjelaskan hikayat mengenai Hikayat Indra Putra. Nah, hikayat ini menceritakan kisah Maharaja Bikrama Puspa yang memiliki putra bernama Indra Putra. Dalam perjalanan mencari obat kesuburan, Indra Putra mengalami berbagai petualangan termasuk menikahi 3 putri cantik. Setelah mendapatkan obat dari Pertapa Brahma Sakti, Indra Putra kembali ke negerinya dan membantu Raja Syahsyian memiliki anak perempuan bernama Tuan Putri Mengindra Seribulan. Namun, karena fitnah, Indra Putra dihanyutkan ke laut. Setelah menyembuhkan penyakit Tuan Putri, Indra Putra menghadapi intrik dan cobaan, namun akhirnya menikahi Tuan Putri dan dinobatkan sebagai raja. Versi pendeknya tersebut disebut Hikayat Putra Jayapati yang fokus pada Putra Jayapati, Putra Jayapati, murid Bhagawan Narada yang menikahi Putri Cindra Lala dan menjadi raja bernama Paduka Seri Sultan Putra Jayapati sifat Alauddin Shah. Kemudian hikayat yang ketujuh yang akan saya jelaskan adalah Hikayat Syah Kobat. Hikayat ini juga dikenal sebagai Syah Al-Kamar, merupakan adaptasi dari Hikayat Indra Putra. Cerita mengisahkan Syah Kobat, putra Raja Syah Parasyat Indra Laksana yang diculik oleh mayangnya untuk diajari kesaktian. Setelah dewasa, Syah Kobat jatuh cinta dan menikahi Tuan Putri Camtir Ratna Dewi. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Tuan Putri Sekanda dan terlibat dalam pertempuran melawan Raja Kera. Setelah kekalahan, Syah Kobat menikahi Tuan Putri Cahaya Khairani yang kemudian menantangnya dalam adu kesaktian dan mereka menikah. Konflik timbul ketika Dewa Cahaya Indra menyerang menyebabkan kematian Syah Alam dan Dewa Cahaya Indra. Syah Kobat kemudian menikahi Tuan Putri Kemala di Raja dan membangun negeri Warkah Indra dan menjadi raja besar sehingga negeri tersebut berkembang pesat. Selanjutnya adalah hikayat yang ke-8 yaitu Hikayat Quraisy Mengindra. Menurut R.O. Winstead, hanya satu naskah saja yang dikenal, yaitu yang telah dicetak di Singapura. Namun R.O. Winstead ternyata tidak mengenal Hikayat Quraisy yang tersimpan di Museum Jakarta. Nah, berikut adalah ringkasan dari cerita tersebut. Ada 4 raja bersaudara yang memainkan peranannya hanya Sultan Indra Maharaja dan Sultan Gempita Gunung. Quraisy Mengindra, Raja Alam adalah putra Sultan Indra Maharaja. Quraisy sudah bertunangan dengan Sri Udara, putri Sultan Gempita Gunung, namun harus putus karena perbuatan seorang perempuan bernama Hatifah Maya Dewi. Kemudian Sri Udara dinikahkan dengan Agas Paduka Alam. Quraisy sangat sedih dan meninggalkan negerinya untuk pergi belajar ilmu kesaktian di sebuah gunung. Dan cerita selanjutnya adalah cerita penaklukan dan percintaan Quraisy. Quraisy sampai di negeri Mangarma, Indra dan menikah dengan putri raja bernama Seraja Sridanta. Akhir cerita menceritakan Quraisy pulang ke negerinya dan menjadi raja menggantikan ayahnya. Kemudian di sini ada hikayat yang ke-9 yaitu adalah Hikayat Indra Bangsawan Hikayat Indra Bangsawan. Nah, hikayat ini adalah kisah zaman peralihan yang menggabungkan motif Hindu dan Islam. Indra Bangsawan adalah menjadi sultan setelah menikahi Tuan Putri Dewi Kemalasari. Cerita ini melibatkan pencarian benda ajaib,
penyelamatan putri, dan pertarungan melawan makhluk jahat. Naskah koleksi VDW nomor 162 menambahkan kisah tentang Indra bangsawan yang mengalahkan 9 anak raja dan memperkenalkan tokoh baru seperti Raja Mangkubumi dan Indra Berahi. Nah, singkat cerita, dengan kemalah hikmat dan sarung kesaktiannya, Indra bangsawan membangun negeri di antah berantah, menikahi Tuan Putri Dewi Kemalasari, dan kembali ke negerinya. Baginda juga mengembalikan Kemalah Hikmat sebagai pembalasan budi, serta menyembuhkan saudaranya Syahperi yang sakit keras. Kemudian selanjutnya saya akan membahas hikayat yang ke-10, yaitu hikayat Jaya Lengkara. Nah, hikayat Jaya Lengkara mengisahkan tentang Raja Saiful Muluk dan anaknya Jaya Lengkara yang dibuang karena fitnah saudara-saudaranya. Tumbuh besar di dalam gua, Jaya Lengkara bertemu dengan Putri Ratna Kasina dan membantunya mencari bunga penyembuh di pucuk Gunung Mesir. Berbagai rintangan dan intrik terjadi, termasuk upaya Makdam dan Makdim untuk merebut Putri Ratna Kasina. Raja Lengkara berhasil menyembuhkan penyakit ayah Putri Ratna Dewi dan menikahinya. Mereka melarikan diri ke Madinah, di mana Jaya Lengkara menjadi raja dan negeri Madinah berkembang pesat. Hikayat ini penuh dengan petualangan, intrik, dan keajaiban, menggambarkan perjalanan Jaya Lengkara menuju kejayaannya sebagai raja yang bijaksana. Kemudian hikayat yang 11 akan saya bahas, yaitu adalah hikayat Nakhoda Muda. Nah, hikayat Nakhoda Muda ini juga dikenal sebagai hikayat Siti Sara atau hikayat Raja Adnawi, menarik perhatian Eropa dan digunakan oleh Shakespeare dalam dramanya All's Well That Ends Well. Cerita ini bermula dengan mimpi Raja Ghaznawi yang mencari perempuan yang ditemukan oleh dua anak perdana kerajaan yang bernama Husain Mandi dan Husain Mandari. Mereka menemukan Siti Sara di pinggir negeri Batawi dan mengaraknya ke negeri Ghaznawi untuk dinikahi raja. Setelah menikah, Siti Sara menghadapi ujian dan pergi berburu ke Pulau Langkawi, menetapkan syarat kembalinya. Siti Sara menyusulnya sebagai nakhoda muda, memenangkan taruhan dan mengungkapkan identitasnya. Meski awalnya marah, Raja Ghaznawi akhirnya menerima kembali istrinya dan mengangkatnya sebagai permaisuri. Hikayat ini kemungkinan terinspirasi dari cerita India dan terkait dengan riwayat hidup Laudin pada tahun 1788 yang mencakup kegiatan orang Inggris dan Belanda di Kepulauan Melayu. Hikayat yang ke-12 yang akan saya bahas adalah hikayat Ahmad Muhammad. Nah, hikayat ini juga dikenal sebagai hikayat Serangga Banyu atau hikayat Sukarna dan Sukarni, menceritakan tentang Ratna Kasihan, seorang anak yang diangkat oleh Mahajaya, seorang menteri. Setelah menjadi kaya, Ratna Kasihan pindah ke negeri Giri dan memiliki dua anak laki-laki bernama Sukarna dan Sukarni. Keduanya melarikan diri setelah memakan burung kesaktian dan menjadi pilihan Gajah Sakti sebagai raja di sebuah pulau. Sukarni menyamar sebagai serangga Bayu dan belajar ilmu hikmat dari seorang pertapa, menemukan 3 benda kesaktian. Kembali ke negeri Tuan Putri, Sukarni bertemu putri bungsu dan mereka akhirnya jatuh cinta. Namun, kulit terbang Sukarni dicuri oleh putri bungsu yang terbang pulang ke negerinya. Sukarni menggunakan benda kesaktiannya untuk menaklukkan utusan Raja Dema yang hendak meminang putri bungsu. Sukarni memutuskan untuk meminang putri bungsu dan mereka akhirnya menikah. Serangga Banyu yang sebenarnya adalah Sukarna menjadi Perdana Menteri dan hidup bahagia di negeri tersebut. Kemudian hikayat yang ke-13 yang akan saya bahas adalah hikayat Syah Mardan. Nah, hikayat ini dikenal juga sebagai hikayat Indrajaya dan hikayat Bager Mandantaraja. Mengisahkan tentang Raja Bagerman dan Dantajaya yang memiliki putra bernama Raja Muda Syah Mardan. Syah Mardan belajar ilmu dari seorang Brahmana dan tersesat di hutan, menyebabkan kemarahan dan pencarian rakyat akan rajanya. Selama perjalanan, Syah
Mardan berubah menjadi burung nuri dan menemui Putri Siti Dewi. Setelah penangkapan identitasnya, ia dijadikan menantu raja. Dalam perjalanan spiritual, Syah Mardan bertemu dengan tokoh-tokoh bijak seperti Syah Salamuddin dan Luqman Al-Hakim, belajar tentang sembahyang dan pentingnya amal. Ia juga mendapatkan bimbingan dari 4 jin. Setelah berbagai pertualangan, Syah Mardan menikahi putra Candrasari, membawa kebahagiaan ke negeri yang hancur dan meraih kebijaksanaan di perjalanannya. Di akhir cerita, Indrajaya, nama yang diambil Syah Mardan, kembali ke negerinya dan hidup bahagia bersama ketiga istrinya. Kemudian hikayat terakhir yang akan saya bahas adalah hikayat Isma Yatim. Hikayat ini dimulai dengan Megat Nira, seorang menteri dari Keling yang mendapat ramalan akan memiliki anak bijak bernama Isma Yatim. Nah, Isma Yatim ini tumbuh cerdas dan pandai mengaji, menciptakan hikayat yang terkenal. Ketika diutus untuk mendapatkan kain rambut halus, Isma Yatim menemukan permata ajaib di dalam canda peti kapal dagang. Dengan kebijaksanaannya, dia memenangkan hati raja dan menghadirkan Putri Ratna Kendi dari dalam permata. Setelah mengatasi berbagai konflik, termasuk ancaman dari Raja Rum Safedan, Isma Yatim menjadi Perdana Menteri dan menciptakan kedamaian di Samandar. Dewi Rum, putri Ratna Kendi, menikah dengan Raja Indra Mempelat, membawa damai dan kebahagiaan ke negeri Raja Indra Mempelat. Isma Yatim sebagai penasihat bijak terus memimpin Samandar dengan kebijaksanaan, merawat Tuan Putri Dewi Rum, dan menjaga keharmonisan di istana. Meskipun menghadapi rintangan dan intrik, cerita berakhir dengan damai, kebahagiaan, dan keberhasilan Isma Yatim sebagai pemimpin yang bijaksana. Nah, sekian adalah penjelasan mengenai ringkasan dari hikayat-hikayat dari sastra zaman peralihan Hindu hingga Islam. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Dadah.